Ia bukan berkenaan dengan sihir lagi ya. Kita coba bercerita sajalah sebenarnya bulan Ramadan ini, sebelum masuk bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita banyak umur. Saya ingin ceritakan sedikit berkenaan dengan satu peperangan yang agung yang disebut dengan Perang Badar. Kenapa kita pilih tajuk Perang Badar? Karena Perang Badar ini adalah peperangan yang pertama terjadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ia berlaku pada tahun 2 Hijriah. Ya, Perang Badar ini adalah peperangan pertama. Dan inilah salah satu di antara banyak peperangan-peperangan Rasulullah. Ini adalah peperangan salah satunya yang Allah melibatkan para malaikat langsung turun untuk ikut berperang bersama Nabi SAW. Yang mana pada masa itu para ahli sejarah mengatakan bahwa pasukan Muslim sebanyak 313 orang saja. Termasuk Nabi SAW 314 melawan pasukan Quraisy siap perang dengan 1000 pasukan. Maka kalau pikir logik memang kalah lah. Lagipun kita akan cerita sedikit sini bagaimana ketika pasukan Nabi keluar itu bukan untuk berperang, tapi untuk menghalang kafilah Abu Sufyan saja. Jadi perlengkapan orang itu tidak ada baju besi, pedang itu tidak lengkap. Tapi Allah yang mengatur agar peperangan ini terjadi. Gitu. Baik saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bercerita di sini berkenaan dengan satu perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia, yang dikenal dengan perang kemenangan pertama umat Islam. Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan, kita sekarang akan masuk di tahun 2 Hijriah. Karena perang Badar ini berlaku pada tahun kedua Hijriah. Di penghujung bulan Sya'ban itu tahun 2 Hijriah, maka turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Selama Nabi SAW di Mekah 13 tahun belum ada perintah puasa. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah di tahun kedua baru ada perintah puasa. Jadi peperangan ini peperangan yang sangat berat, karena peperangan ini adalah peperangan yang pertama. Dan pada peperangan ini orang Islam di situ puasa, jadi beratlah begitu ujiannya. Sebab itu kita cerita di sini bagaimana para sahabat dulu berjuang walaupun berperang dalam bulan puasa. Maka mulai 1 Ramadan mulailah muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah puasa. Jadi kurang lebih 14 tahun yang saya sebutkan tadi, dorang belum ada perintah puasa. Maka pada tahun 2 Hijriah ini, maka para sahabat dan Nabi SAW berangkat untuk perang di peperangan Badar. Mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai kepada Nabi SAW satu informasi kalau ada kafilah Quraisy yang sudah kita jelaskan. Apa itu kafilah? Kafilah itu adalah kalau dalam ahli sirah mengatakan 3 unta ke atas, kafilah dagang. Dalam surah Al-Ila fi Quraisy itu Allah menceritakan bagaimana orang-orang Quraisy itu berdagang di negeri Syam. Di negeri Syam. Jadi orang bawa jualan daripada Mekah, berdagang di negeri Syam, lepas itu habis di sana orang beli barang bawa balik di Mekah. Jadi dibilang kafilah itu kalau melebihi 3 ekor unta baru disebut kafilah. Jadi sebelum ini Nabi SAW sebelum peperangan Badar telah mengutus Sariyah. Apa itu Sariyah? Sariyah itu adalah pasukan yang Nabi utus, yakni daripada sahabat, yang dibawa jumlah 100 orang. Itu disebut dengan Sariyah. Tapi kalau pasukan yang Nabi utus di atas 100 orang, itu namanya Ma'arakah. Itu namanya Ma'arakah. Tapi kalau di atas 100 orang Nabi utus dan dipimpin oleh Nabi SAW sendiri, namanya Ghazwah. Jadi sebelum Nabi menyerang kafilah ini, yang kafilah besar ini lebih 2.500 ekor unta yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan di sini belum masuk Islam. Jadi Nabi ada menerima informasi bahwa kafilah Abu Sufyan ingin melewati Madinah, karena negeri Syam itu berada di utara Madinah. Di antara Syam, Madinah dan Mekah. Jadi kalau Abu Sufyan mau balik ke Mekah, maka dia akan melewati Madinah. Jadi Nabi SAW ingin merampas kafilah itu. Kenapa? Sebenarnya bukan cara yang tepat merampas, maksudnya bukan Nabi salah, tapi dulu ketika Nabi SAW dengan kaum muhajirin, yaitu orang-orang Quraisy waktu hijrah,
maka banyak di antara mereka yang meninggalkan istrinya, anaknya, hartanya. Jadi semua kepala atau tokoh Quraisy itu termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, ini semuanya mengambil harta-harta Abu Bakar, Umar dan semuanya. Jadi di kafilah ini dengan hikmah Allah, semua harta yang dirampas, yakni milik orang Islam itu disatukan dalam satu kafilah. Maka Nabi SAW menerima informasi bahwa ada kafilah Abu Sufyan yang ingin limpas. Jadi perintah itu, informasi itu sudah sampai kepada Nabi SAW. Dan kafilah yang kita sebut tadi di atas 3 ekor unta, tapi ini kafilah terbesar Quraisy. Dia dianggarkan 2.500 ekor unta di dalamnya. Jadi Nabi SAW memberikan kabar ataupun iklankan kepada para sahabat, bilang kita akan menyerang kafilah. Kafilah itu. Jadi waktu Nabi iklankan itu, di sini belum ada perintah wajib. Jadi di antara penduduk Madinah di situ ramai. Jadi tidak semuanya ikut. Jadi maksudnya terkumpul bersama dengan Nabi SAW 313 orang. Karena di sini belum lagi perintah wajib, karena niatnya untuk menyerang kafilah saja. Karena ternyata orang-orang Quraisy itu licik. Jadi biasanya kafilah-kafilah mereka itu lewat saja, selalu limpas. Tapi kali ini Nabi coba untuk menghalangnya. Maka penyerangan ini berlaku pada tahun 2 Hijriah, yakni pada 2 puasa Ramadan, ataupun sudah puasa sehari. Lepas itu hari kedua Allah memerintahkan nabinya untuk keluar menghalang kafilah. Tapi khilaf di sebagian ahli sejarah mengatakan ada yang berlaku pada 2 Ramadan, ada yang mengatakan berlaku pada 23 Ramadan, ada juga yang mengatakan berlaku pada 27 Ramadan. Tapi yang pastinya ia berlaku pada bulan Ramadan. Karena mereka, yakni orang-orang Quraisy, sebelumnya selalu berhasil untuk melewati ataupun menangkis, lolos daripada serangan orang-orang Islam. Maka mereka merasa tentram, dan uniknya lagi, kafilah ini kebetulan sekali dengan hikmah Allah semua harta kaum muslimin di dalamnya. Maka dikumpulkan menjadi satu, yakni dipimpin oleh Abu Jahal. Maksudnya harta Abu Jahal di dalam. Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, ataupun banyak lagi tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil harta orang-orang Islam, lalu mereka menyatukan di dalam satu kafilah ini. Jadi harta kafilah ini adalah harta yang kaum muslimin mereka ambil ataupun mereka rampas dulu di Mekah. Maka Nabi SAW dengar, dan kafilah ini yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam tentunya, karena masuk Islamnya nanti di pembebasan kota Mekah. Maka Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah menentukan takdirnya pada saat itu, lalu menyuruh Nabi-Nya Muhammad SAW untuk keluar. Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan, tapi hanya untuk merebut kafilah dan mengembalikan harta orang-orang Islam. Di sini jadi maksudnya di sini niat untuk menghalang kafilah saja. Mereka tidak tahu bilang ini akan terjadi peperangan. Sebab itulah para ulama sejarah mengatakan bahwa perang Badar ini diatur langsung ataupun direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala.